Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh safiyuhu wa khaliluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan untuk kembali hadir dalam majelis ilmu, kembali hadir dalam majelis yang di dalamnya kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih melanjutkan pada pengajian di setiap Ahad pertama, yaitu pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bab atau memasuki pembahasan kitabul libas, pembahasan adab-adab yang berhubungan dengan pakaian. Dan insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan masih dalam pembahasan adab-adab yang berhubungan dengan pakaian. Faqala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Babu sifati tulil qamisi. Bab pembahasan bentuk panjang daripada pakaian komis, yaitu pakaian yang sudah kita bahas pada sebelumnya. Komis di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semacam gamis, tapi dia tidak ada belahannya sama sekali. Wa karahatu min ghairi khuyala'a, dan kemakruhannya ketika tanpa disertai dengan kesombongan. Maka di sini beliau akan membahas atau menyebutkan beberapa riwayat hadis yang berhubungan dengan judul bab yang sudah disebutkan. Faqala al-musannif rahimallahu taala, hadis yang pertama, qala an Asma binti Yazid al-Ansariyah, dari sahabat Asma binti Yazid al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau berkata, kana, bahwasanya kummu qamisi Rasulillah, lengan pakaian gamisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilar rusghi, hingga hingga bagian telapak tangan, ya. Napa nih bahasa Indonesia nih? Ugel-ugel. Bahasa Indonesia ugel-ugel napa? Pergelangan tangan. Nggih. Lali bahasa Indonesia. Dados bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai pergelangan tangan di bagian lengannya. Jadi lengan panjang sampai ke pergelangan tangan.
Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud wa Turmudi dan Imam Turmudi. Wa qala, dan beliau mengatakan hadisun hasan, hadis yang hasan. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya di antara yang diperbolehkan dalam pakaian adalah pakaian lengan panjang, dan pakaian lengan panjang yang bagus adalah ketika dia sampai pergelangan tangan. Sebagaimana itu adalah pakaiannya Rasulullah SAW. Beliau memakai gamis lengan panjang hingga pergelangan tangan. Namun ini bukan berarti kalau misalkan dia pakai gamis lengan pendek tidak diperbolehkan. Semuanya boleh. Tapi di sini menunjukkan kebolehan juga memakai gamis dengan lengan panjang. Dan hendaknya kalau misalkan lengan panjang, maka lengan daripada gamisnya itu atau lengan daripada pakaiannya tidak melewati pergelangan tangan. Karena dari sisi syar'i Rasulullah SAW memberikan contoh kalau lengan panjang sampai pergelangan tangan. Kemudian juga dari sisi penampilan itu kalau sampai pergelangan itu kelihatan pas, ya, tidak terlalu berlebihan, ya. Ini hadis yang pertama tentang masalah gamisnya Rasulullah SAW. Kemudian hadis yang kedua, qala wa ani bin Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man, barang siapa, jarra, yang dia menyeret thawbahu, pakaiannya, khuyala'a, dengan bentuk atau dalam kondisi bersombong diri, lam yanzurillah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memandang ilaihi, kepada orang tersebut, yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak. Maka ini ancaman dan termasuk kenikmatan seorang mukmin pada hari kiamat adalah kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita. Dan termasuk salah satu bentuk azab pada hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala mengabaikan kita. Dan ini yang disebutkan dalam hadis ini, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihat kepada orang tersebut pada hari kiamat. Faqala Abu Bakrin, maksudnya menyeret kainnya itu adalah pakaiannya itu sangat panjang sampai lambini, dalam kondisi sombong, ya, dalam kondisi sombong. Ya, kalau raja-raja dalam zaman dulu kan pakai pakaian yang mewah, kemudian sampai panjang ke bawah menutupi kakinya sampai ngelembreh terlemah. Maka kata Rasulullah SAW, Allah tidak akan melihat kepada orang tersebut pada hari kiamat. Faqala Abu Bakrin, maka berkata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, wa Rasulullah, inna izari, sesungguhnya kain sarungku, yastarhi, ini selalu memanjang, dados rodok melorot, illa, kecuali an ata'ahadahu, saya selalu memperhatikannya, ya. Jadi Abu Bakar mengatakan, wahai Nabi, seringkali kain saya ini yang saya pakai, sarung saya ini, itu ya memanjang. Tapi saya dalam kondisi tidak sengaja, saya tidak ada niatan untuk bersombong diri. Ya memang seperti itu. Kecuali kalau saya naikkan, tapi ya harus memperhatikan selalu kan gitu. Nah saya itu tidak terlalu sering memperhatikan kain saya, sarung saya. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, innaka, sesungguhnya engkau wahai Abu Bakar, lasta, tidaklah engkau, mimman yaf'aluhu, dari orang yang melakukannya, khuyala'a, dalam kondisi bersombong diri. Dalam artian, maka kamu tidak termasuk orang yang diancam tadi, tidak termasuk orang yang
diabaikan oleh Allah pada hari kiamat. Kenapa? Karena Abu Bakar melakukannya dalam kondisi tidak bersombong diri. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari, wa rawa Muslim, dan meriwayatkan Imam Muslim ba'dahu, sebagian dari hadis ini. Maka hadis ini dan juga beberapa hadis berikutnya itu mengisyaratkan pada satu masalah. Mengisyaratkan pada satu masalah. Apa itu? Yaitu ketika seorang memakai pakaian apapun, mau pakaian gamis, dan ini berlaku untuk laki-laki, pakaian gamis atau mungkin sarung atau mungkin celana, apapun itu, ketika pakaiannya ini sampai menyentuh tanah dan melewati mata kaki. Jadi mata kaki, ya, itu sampai ketutupan dan melewatinya. Nih, yang dibahasakan dengan istilah isbal. Isbal niku napa? Laki-laki pakai pakaian apapun dan pakaiannya itu sampai nutupi kakinya. Sampai nutupi kakinya. Jadi melewati mata kaki. Ini namanya isbal. Maka para ulama menyebutkan apa hukum isbal ini. Apa hukum isbal ini? Maka secara garis besar ulama terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, para ulama menyampaikan isbal ini hukumnya haram secara mutlak. Hukumnya haram secara mutlak, kecuali dalam kondisi darurat. Haram secara mutlak. Dan ini pendapat sebagian dari para ulama, dan yang masyhur dari pendapatnya dengan dhahir hadis, dan nanti kita akan sebutkan di antara dhahir hadis yang disebutkan. Pendapat yang kedua, pendapat yang membedakan antara orang yang pakai pakaian sampai melewati mata kaki dan menutupi kakinya, membedakan antara niatan orang itu, dia melakukannya karena sombong ataukah tidak sombong. Iya. Dalam niatan memang dia sengaja pakai pakaian itu dan supaya berjalan dengan penuh kesombongan di hadapan orang, menunjukkan kewibawaannya, menunjukkan kebesarannya dengan memakai pakaian yang sampai menjuntai melewati mata kaki. Maka pendapat yang kedua membedakan. Kalau misalkan itu adalah perbuatan yang diiringi dengan kesombongan, maka hukumnya haram dan bahkan masuk dalam kategori dosa besar. Dan kalau diiringi dengan, kemudian kondisi kedua, jika orang itu melakukan isbal tadi, kainnya atau pakaiannya sampai melewati mata kaki, namun dalam kondisi dia tidak ada niatan sama sekali untuk bersombong diri. Yes, mungkin memang pakaiannya oleh kutukus, oleh sakmono gitu. Katanya tak ketok nih ya eman misalkan. Jadi nggak ada maksud sombongan sama sekali. Maka menurut pendapat kedua ini dihukumi makruh. Derajat hukumnya turun dari yang awalnya haram menuju makruh. Tapi mau haram atau makruh sama-sama apa? Dilarang. Kita sebagai seorang muslim sebaiknya dihindari. Dan pendapat kedua ini pendapat banyak dari para ahli fikih. Di antaranya pendapat mazhab Syafi'i dan juga pendapat mazhab Hambali yang resmi. Oleh karenanya di awal bab Imam Nawawi sudah memberikan isyarat, ya, wa tahrimu lubsi syai'in min dzalika khuyala wa karahatuhu min ghairi khuyala. Mengharamkan memakai pakaian itu dengan kondisi sombong dan dimakruhkan kalau tidak dalam kondisi sombong. Imam Nawawi sudah memberikan isyarat. Karena pendapat resminya mazhab Syafi'i. Dan ini juga pendapat banyak dari ulama 4 mazhab. Al-kulihal, intinya hendaknya kita menghindari memakai pakaian yang sampai melewati mata kaki. Ya.
Karena mau hukumnya kita ngambil pendapat pertama mengatakan haram mutlak atau dibagi haram sama makruh, sama-sama keduanya dilarang. Maka sebaiknya kita seorang muslim berusaha untuk menghindari. Misalkan kalau kita memakai pakaian entah itu sarung atau gamis atau celana, ya sebaiknya maksimal niku mata kaki, menutup mata kaki masih tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan mata kaki tertutupi terus melewati, nah itu khawatirnya nanti masuk hal yang dilarang. Ya, entah itu makruh ataupun haram, maka itu kembali kepada orangnya masing-masing. Ala kulli hal, maka hadis yang kedua ini menjadi landasan para ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua yang membedakan orang itu memakai pakaian dengan isbal itu niatnya sombong atau tidak ada niatan sombong. Beralasan salah satunya dengan hadis ini. Karena Nabi SAW ketika sahabat Abu Bakar bertanya, Nabi, saya itu sarung saya mesti melorot, sarung saya mesti nyeret nutupi kaki saya, kecuali kalau saya periksa terus. Kalau nggak seperti saya periksa, maka kata Nabi SAW, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala, sesungguhnya engkau termasuk orang yang tidak melakukannya karena sombong. Ya. Orang yang melakukan itu bukan karena sombong. Jadi Abu Bakar, kamu tidak masuk ke ancaman ini. Maka para ulama menyampaikan, maka di sini Nabi menyebutkan alasan kenapa Abu Bakar kok selamat dari ancaman. Alasannya kenapa? Karena Abu Bakar tidak termasuk orang yang sombong. Nah, sebagian ulama ada yang membantah. Ya, Abu Bakar kan wis dijamin nabi Kanjeng Nabi. Nah, sekarang selain dari Abu Bakar, siapa yang jamin? Ya, maka setiap orang punya potensi kaum sombong. Ini sebagian ulama yang berpandangan bahwanya haramnya mutlak, nggak peduli sombong nggak sombong. Abu Bakar ini pengecualian. Karena Abu Bakar khusus sudah disampaikan oleh Nabi. Maka dijawab oleh ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua yang membedakan. Mereka mengatakan asal hukum yang disampaikan Nabi itu asalnya bersifat umum. Nabi ketika menyampaikan sebuah hukum asalnya itu sifatnya umum, berlaku bukan untuk orang yang diajak bicara Nabi. Ya, bukan khusus untuk orang yang diajak bicara Nabi saja. Kalau misalkan hukum yang disampaikan Nabi pada dasarnya, pada asalnya khusus untuk orang yang diajak bicara oleh Nabi, maka banyak orang yang akan terbebas dari hukum. Maka baru hukum yang disampaikan Nabi itu menjadi khusus untuk seseorang ketika ada alasan lain bahwasanya itu memang khusus untuk orang tersebut. Tapi kalau misalkan Nabi menyampaikan sebuah hukum dan tidak ada keterangan itu khusus untuk seseorang atau semuanya, maka hukum asalnya itu berlaku untuk siapapun. Dan di hadis ini Nabi menyebutkan secara umum, tidak mengkhususkan ini khusus bagimu wahai Abu Bakar. Tidak. Bahkan Nabi memberikan isyarat, Abu Bakar termasuk salah satu dari yang melakukannya tanpa kesombongan. Karena Nabi menyampaikan, innaka lasta mimman. Nek cara bahasane usul fikih, man itu faedahnya umum. Kamu bukanlah bagian dari orang yang melakukannya karena sombong. Berarti kan ada sekumpulan orang yang punya kemungkinan melakukan isbal tapi tanpa kesombongan. Intinya adalah hadis ini menjadi dalil bagi ulama yang berpandangan isbal atau memakai pakaian yang melewati mata kaki, kalau sombong itu maka dia haram, kalau tidak sombong maka dimakruhkan. Tapi al-kulihal semuanya dimasuk kategori larangan. Makruh niku nggih maknane hendaknya dihindari, haram niku ya harus dihindari, kan sama-sama hendaknya dihindari. Hadis yang ketiga, qala wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yanzurullah, Allah tidak memandang yaumal qiyamati,
kepada orang yaumal kiamati pada hari kiamat, ila kepada man orang yang jarra menyeret izarahu kain sarungnya batoron dalam kondisi sombong. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka hadis ini menjadi dalil juga bahwasanya kondisi orang yang melakukan isbal itu kemungkinan ada dua, antara dia sombong atau dia tidak sombong. Kalau sombong maka dia haram, kalau tidak sombong maka turun derajat hukumnya menjadi makruh. Dan kalau misalkan orang itu menyeret atau melakukan isbal disertai dengan kesombongan, dia masuk dalam kategori dosa besar. Masuk dalam kategori dosa besar. Kenapa? Karena hukumannya orang yang melakukan isbal disertai kesombongan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memperhatikan orang tersebut pada hari kiamat, diabaikan. Maka pengabaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada orang, pada makhluk di hari kiamat itu menunjukkan kebencian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang tersebut. Maka namanya, kalau Allah sudah benci, ya tidak ada yang lebih menakutkan dari hal itu. Tidak ada hukuman yang lebih menyakitkan daripada dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan hadis ini juga menjadi dalil bahwasanya menyeret kain atau melakukan isbal dengan kesombongan dan pengecualian bagi orang yang tidak sombong, ya, itu tidak terkhusus untuk sahabat Abu Bakar saja, tapi untuk semua orang. Ya, karena Nabi mengatakan ilaman, ya, man kepada siapapun yang menyeret kainnya karena sombong. Logika terbaliknya berarti juga ada siapapun yang menyeret kainnya tanpa sombong. Ala kulli hal. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang keempat, qala wa anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam, yang ada di bawah minal ka'baini, dari dua mata kaki. Ya, dari dua mata kaki. Minal izari, dari kain sarungnya, fafinnari, maka berada dalam api neraka. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Maka Nabi di hadis ini menyebutkan bahwa apapun yang berada di bawah mata kaki, ya, maka dia berada di neraka. Maksudnya adalah bukan kainnya yang ada di neraka, tapi ya orang yang memakai. Ya. Maka hadis ini memberikan beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah batasan isbal. Batasan apa? Isbal. Isbal itu batasnya adalah, ya, niki mata kaki, ya. Kemudian kainnya di bawahnya. Maka ini masuk kategori isbal. Tapi kalau misalkan kain itu nggak nyampe melewati mata kaki, meskipun dia nutupi, dia nutupi mata kaki, tapi tidak melewati, tidak berada di bawahnya, maka ini tidak masuk kategori isbal. Karena Nabi menyampaikan ma'asfala, apapun yang berada di bawah, ya, di bawah mata kaki, berarti ya ketika mata kaki sudah terlewati oleh kain tersebut. Ya. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga, ya, pelajaran yang kedua, hadis ini menjadi dalil pendapat pertama yang sudah kita sebutkan, dari pendapat para ulama yang menyatakan bahwasanya, ya, bahwasanya larangan isbal ini hukumnya haram secara mutlak, tidak ada catatan sombong atau enggak sombong, mutlak semuanya haram. Karena di hadis ini Nabi langsung mengancam dengan neraka. Nabi langsung mengancam dengan neraka. Maka ancaman dengan neraka itu ya arahnya ke arah haram. Dan di hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberi catatan sombong atau enggak sombong, tidak memberikan catatan sombong atau tidak sombong. Jadi ya semuanya, ya, jadi semuanya, mau sombong atau tidak sombong, maka itu masuk hukumnya haram dan dia berdosa. Baik, ala kulli hal, ya, tapi sebagian ulama ada yang menjawab pendalil ini, dan mereka menyampaikan
bahwasanya hadis ini adalah hadis yang mutlak. Dalam ilmu usul fikih disebut dengan mutlak. Mutlak itu tanpa catatan. Jadi ada hukum disebutkan tanpa catatan. Itu namanya dalil mutlak. Ya, dalil apa? Mutlak. Ada yang namanya dalil muqayyad. Dalil muqayyad ini apa? Dalil yang menyebutkan sebuah hukum tapi ada catatan. Kaedahnya dalam ilmu usul fikih, kalau ada dua dalil, satunya mutlak dan satunya muqayyad, satunya tanpa ada keterangan dan satunya ada tambahan, maka dalil yang keterangan tambahan dari dalil yang lain. Diambilkan keterangan tambahan dari dalil yang lain. Ya. Maka hadis ini fafinar memang mutlak. Ya, tanpa ada catatan sama sekali. Tapi hadis yang lain menyebutkan ada catatan. Bahwasanya keharaman itu berlaku untuk yang khuyala ataupun batara, yang maknanya adalah sombong. Ya. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, ya, catatan yang kedua, itu jawaban yang kedua. Seandainya kehukuman haram itu mutlak, semua yang melakukan isbal haram, mau sombong nggak sombong, mau sombong nggak sombong, semuanya haram. Maka kita sampaikan bahwasanya ketika orang yang melakukan isbal tanpa kesombongan itu sudah haram, maka tidak ada hukum di atas haram. Tidak ada hukum di atas haram. Sedangkan Nabi SAW menjelaskan ada perbedaan. Sombong atau tidak sombong ada perbedaan. Nah, kalau misalkan tidak ada hukum di atas haram, nah kalau misalkan orang sombong disebut apa? Ini kalau dari sudut pandang hukum fikih. Kan dukure haram pun boten enten. Kalau misalkan lu Ustaz kan dosa besar. Nah, dosa besar ini haram, dosa besar, dosa kecil dalam hukum fikih namanya haram. Sebenarnya haram. Maka kalau misalkan orang yang nggak sombong dihukumi sudah haram, lah kalau orang sombong dihukumi apa? Tidak ada. Maka di sini para ulama membuat strata hukum. Tapi itu tadi, ulama ketika membuat urutan hukum ini bukan berarti untuk diambil enak-enakan, tidak. Tapi ya untuk menjelaskan saja sudut pandang ilmiahnya. Dan kita sebagai seorang muslim berusaha menjadi hamba yang terbaik. Mau itu haram, mau itu makruh, kita berusaha untuk menghindari. Tapi pada kulihal, maka hadis yang keempat menjadi dalil ya untuk pendapat yang menyatakan isbal itu haram secara mutlak. Kemudian hadis yang kelima, qala al-musannif rahimahullah taala wa an Abi Dzar, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, salasatun, ada tiga golongan, la yukallimuhumullah, yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak melihat kepada mereka, wala yuzakkihim, dan Allah tidak membersihkan mereka, mensucikan mereka, walahum adzabun alimun, dan bagi mereka ada azab yang sangat pedih. Ada tiga golongan yang di hari kiamat itu benar-benar diabaikan kalian Allah Subhanahu wa taala, mboten direken kali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mboten dijak ngomong, mboten didelok, mboten diperseni saking dosa, dan sudah dipersiapkan azab. Qala, kemudian sahabat Abu Dzar mengatakan, faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha miraran. Nabi SAW menyebutkan tiga golongan ini dan hukumannya sebanyak 3 kali. Nabi mengulangi 3 kali. Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Diulangi lagi, thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Diulangi 3 kali. Kemudian qala Abu Dzar mengatakan, setelah Nabi cuma menyebutkan 3 kali, Abu Dzar mengatakan, khabu wa khasiru, sungguh celaka dan sungguh merugi mereka wahai Rasulullah. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi SAW menyampaikan,
al-musbilu, orang yang melakukan isbal, yaitu yang kain pakaiannya yang melewati mata kakinya. Wal mannan, yang kedua adalah al-mannan. Al-mannan itu adalah orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Dia pernah memberi sesuatu kepada seseorang, ya, tapi setiap kali bertemu selalu diungkit-ungkit pemberian tersebut, ya. Dan kepethuk dia ngomong, "Aku bela tak kayak ini sih mosok lali bla." Petuk maneh ngomong maneh. Ben petuk. Niki namanya apa? Mannan. Wis engkek ya wis dilelakno wis dieling-eling ae. Barang wis entek cek diomong. Ini mannan. Ini perbuatan yang haram, tidak boleh. Dan dampaknya juga selain tadi disebutkan, orang yang memberi sesuatu kemudian diungkit-ungkit, maka itu bisa menghapuskan pahala sedekah. Sedekah niki sing awali ganjarane ageng jadi tidak ada pahalanya sama sekali karena sering diungkit-ungkit di hadapan orang yang diberi. Maka ketika kita memberi sudah lupakan itu. Wes muga-muga diterima mbak Gusti Allah, sudah dilupakan, tidak usah diungkit-ungkit lagi. Maka kata Nabi yang kedua adalah al-mannan, orang yang memberi tapi selalu mengungkit-ungkit pemberiannya. Yang ketiga wal munfiku sil'atahu, dan orang yang melariskan dagangannya bil halifil kadzib, dengan sumpah yang dusta. Ya. Dia menawarkan, ya, dengan menggunakan nama Allah. Ketika ditanya, "Iki barang sing apik tak?" "Wallahi iki barang apik, gak ono sing luwih apik kok barangku." Tapi pakai sumpah wallahi. Iya. Tapi apa? Tapi sebenarnya itu dusta. Padahal barangnya tidak seperti itu. Jadi secara tidak langsung, nggih, kayak ngedol asmane Allah dijual. Maka kata Nabi SAW yang ketiga wal munfik sil'atahu, orang yang melariskan dagangannya bil halifil kadzib, dengan sumpah menyebut nama Allah, dan itu adalah sumpah yang dusta. Rawah Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat yang lain al musbilu izarahu, orang yang melakukan isbal izarahu dengan kain sarungnya, ya. Tapi catatannya yang dimaksud dengan kain sarungnya bukan berarti kalau isbal dengan gamis itu tidak masuk larangan, buatan. Atau misalkan isbal dengan bantolun, dengan celana tidak masuk larangan, buatan. Tapi disebutkan izar, ini dalam bahasa usul fikih disebut dengan mayakhruju makhrajal ghalib, sesuatu yang sifatnya umumnya. Orang isbal umumnya di zaman Nabi mereka pakai sarung, ya, isbal. Karena kalau komis di zaman Nabi, komis itu pendek, ya, sampai betis biasanya gitu. Kenapa? Karena pada zaman dulu ya belum seperti kehidupan kita zaman sekarang. Yang sering ada kemungkinan isbal ya sarung, izar, apa namanya, kain yang di bawah. Ya, karena itu sarungnya nggak seperti kita, karena dia cuma seperti jari atau sewek ngoten mawon kemudian dibebetno. Nah, itu kadang embreh. Jadi ini maksudnya bukan semuanya, ya. Sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menyembahkan dan jangan memakan harta anak yatim dengan cara batil. Maka tidak bisa difahami, oh ini tak njupuk hartanya anak yatim, gak tak pangan tapi tak gua-gua. Itu bukan maksudnya cuma makan saja yang haram, tapi ya semua jenis mengambil harta anak yatim. Disebutkan lah, kenapa kok disebutkan makan? Ya karena umumnya orang ngambil harta orang lain untuk makan. Umumnya seperti juga hadis ini. Umumnya orang isbal itu menggunakan kain sarungnya di zaman Nabi. Tapi bukan berarti pembatasan. Intinya adalah orang isbal dengan apapun, maka ini termasuk larangan. Maka hadis ini memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Bahwasanya ada 3 sifat, ada 3 hal yang diharamkan dan masuk dosa besar. Dan masuk apa? Dosa besar. Yang pertama adalah isbal tadi. Ya, yang pertama adalah isbal. Dan ulama memberikan catatan kalau disertai dengan kesombongan.
maka dia haram dan masuk kategori dosa besar. Kenapa kok dosa besar? Karena diancam akan diabaikan oleh Allah pada hari kiamat dan akan disediakan azab. Nah, itu sudah haram, dosa besar. Yang kedua adalah orang yang mengungkit-ungkit pemberian ketika dia sudah diberi, dia sudah memberi kepada orang lain kemudian diungkit-ungkit, maka ini termasuk dosa besar. Haram, dosa besar. Bukan sekedar dosa kecil. Yang ketiga adalah orang yang menggunakan sumpah dengan nama Allah untuk melariskan dagangan. Ya, dan ini sumpahnya sumpah dusta, maka ini juga masuk dosa besar. Maka hendaknya kita menghindari sifat-sifat ini. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-6, qala al-musannif rahimahullah taala wa ani bin Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al-isbalu, bahwasanya isbal itu berlaku fil izari, dalam kain sarung, wal komisi, juga gamis. Nah, ini menunjukkan keumuman, isbal tidak berlaku hanya pada kain sarung saja. Wal komisi, dan gamis, wal imamati, bahkan imamah. Ya, gimana isbal dengan imamah? Pakai sorban, dikai buntutnya sampai lemah. Ya, cek ketok nopo nih, ketok alimi lah, ketok soleh gitu ya. Maka ini juga masuk. Maka kata Nabi, isbal itu berlaku untuk apapun, untuk pakaian apapun, bahkan yang diletakkan di kepala masih punya potensi untuk isbal. Ya. Dan kata Nabi, man, siapapun, jarra syai'an, menyeret sesuatu, yaitu kain dari pakaiannya, khuyala'a, dalam kondisi sombong, lam yamdurillah, Allah tidak akan memandang ilaih kepadanya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud, wan Nasai, dan juga An-Nasai, bisnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Maka hadis ini memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Hadis ini memberikan pelajaran bahwasanya isbal berlaku untuk pakaian apapun, tidak hanya terbatas untuk kain sarung atau untuk gamis atau untuk untuk celana saja, tidak. Kain apapun, pakaian apapun. Ya. Ketika dia dipakai kemudian sampai melewati mata kaki dan diseret di tanah, dengan catatan dia laki-laki, karena nanti ada pembahasan kalau dia perempuan nggak masuk. Ya. Dia laki-laki, maka ini termasuk hal yang dilarang. Kemudian hadis, ya, mungkin ini hadis yang terakhir kita baca, hadis yang ke-7 karena agak panjang. Hadis yang ke-7, qala al-musannifu rahimallahu taala wa an Abi Jurai Jabir ibni Sulaim radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, raaitu rajulan, aku melihat seorang laki-laki yasdurun, mereka maju atau melakukan sesuatu, an ra'yihi, sesuai dengan pandangan orang tersebut. Maksudnya orang-orang itu ngikuti dia. La yaqulu syai'an, tidaklah si laki-laki itu mengatakan satu ucapan, illa, kecuali sadaru, orang-orang itu bertindak anhu, sesuai dengan ucapan tadi, dari ucapan tersebut. Qultu, maka aku berkata, ini mungkin ceritanya ketika sahabat Abu Jurai Jabir bin Sulaim ini masih belum masuk Islam, masih belum mengenal Rasulullah. Qultu, maka aku mengatakan, man hada, siapa orang ini? Orang kok dituruti ambil menungso liyane. Dan diturutinya itu bukan dituruti biasa, tapi luar biasa. Ya, tidak ada para sahabat yang tidak mematuhi ucapan beliau. Maka sahabat tadi, Jabir bin Sulaim tadi mengatakan, siapa orang ini? Qalu, maka orang-orang yang ada di situ mengatakan, Rasulullah, itulah Rasulullah SAW. Kemudian Jabir bin Sulaim mengatakan, qultu, maka aku mengatakan, alaikassalamu ya Rasulullah. Ya. Semoga keselamatan tercurah atasmu wahai Rasulullah, marrataini, 2 kali. Beliau mengatakan 2 kali, alaikassalam ya Rasulullah, alaikassalam ya Rasulullah. Ya. Kemudian qala Rasulullah SAW mengatakan, salam. Ya.
Janganlah engkau ucapkan jangan ucapkan alaikassalam. Kata Nabi, kenapa alaikassalamu tahiyyatul mauta? Ya. Karena ucapan alaikassalam itu adalah ucapan penghormatan untuk orang yang sudah meninggal. Kul, tapi katakan, kata Nabi, assalamu alaika. Jadi alaikanya diletakkan di belakang setelah assalam. Assalamu alaika. Ucapkan assalamu alaika. Qala, kemudian perawi mengatakan, qultu anta Rasulullah. Aku mengatakan, yaitu Jabir, apakah engkau yang disebut dengan Rasulullah, utusan Allah? Qala, maka Rasulullah mengatakan, ana Rasulullah, aku Rasulullah. Alladzi, yang mana idza asabaka durrun, ya, fada'autahu kasyafahu anka, ya, yang mana ketika menimpamu sebuah keburukan, ya, fada'autahu, ya, kemudian engkau berdoa kepada Allah, kasyafahu anka, ya, itu utusan Allah, ya. Di sini diambil kata Allahnya, yang mana kalau engkau berdoa kepada Allah, maka Allah akan menyingkap darimu keburukan tersebut. Wa idza asabaka amusanatin, dan jika menimpamu tahun paceklik, tahun kekeringan, kemarau, fa'ada'autahu, kemudian engkau berdoa menyeru kepada Allah, in bataha lak au an bataha laka, Allah akan menumbuhkan untukmu, maksudnya akan menjadikan tanah itu subur kembali. Wa idza kunta bi ardi qafrin, dan jika engkau berada di tanah yang gersang, au falatin, atau tanah kosong, hamparan padang pasir, fadalta au fadallat rahilatuka, lalu hewan tundanganmu hilang, maksudnya kamu tersesat di tengah padang pasir, terus ontamu hilang, kamu nggak tahu jalan, fada'autahu, kemudian engkau berdoa kepadanya, kepada Allah, raddaha alaik, Allah akan mengembalikannya untukku, ya. Qala, kemudian perawi mengatakan, qultu lahu, maka aku berkata kepada Rasulullah, i'had ilayya, ya, buatkanlah kepadaku janji, maksudnya adalah gitu maksudnya. Qala, maka Rasulullah mengatakan, la tasubbanna ahadan, jangan pernah engkau mencela seorang pun. Ini nasihatnya Nabi SAW ketika dimintai nasihat oleh orang lain. Qala, kemudian perawi mengatakan, yaitu sahabat tadi, fama sababtu ba'dahu, maka aku tidak pernah mencela seorang pun setelah itu, hurron, mau dia orang merdeka, wala abdan, ataupun dia budak, wala ba'iran, mau dia itu onta, wala syatan, ataupun kambing. Ini hebatnya para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi itu kalau sudah diberi satu perintah, diberi satu nasihat, itu dijalankan sampai meninggal, ya, sampai meninggal, ya, ketika diberikan nasihat oleh Nabi. Dan kata Nabi melanjutkan, wala tahqiranna minal ma'rufi, dan jangan kau menganggap rendah atau menganggap remeh minal ma'ruf, dari sebuah kebaikan, syai'an, sedikit pun. Wa antukallima akhaka, ya, dan hendaknya engkau berbicara dengan saudaramu, wa antamun basitun ilaihi wajhuka, dan engkau arahkan pandanganmu, arahkan wajahmu kepada orang tersebut. Ini termasuk adab, termasuk adab yang baik. Jadi ketika berbicara itu kita melihat kepada orang yang berbicara pada kita. Inna dzalika minal ma'ruf, sungguhnya hal itu termasuk hal yang baik. Warfa' izaraka ila nisfis saq, dan angkat kain sarungmu hingga setengah dari betis. Fa'in abaita fa'ilal ka'bain, jika kamu tidak mau, maka silahkan angkat sarungmu sampai ke dua mata kaki. Wa iyyaka wa isbalal izar, dan hati-hati kamu jangan melakukan isbal pada sarungmu. Fa'innaha minal makhilati, karena sesungguhnya hal tersebut termasuk dari kesombongan. Fa innallaha la yuhibbul makhilah, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai kesombongan.
Wa inimru'un syatamaka, dan jika ada seseorang yang mencelamu, wa ayyaraka, dan menghinakanmu, bima ya'lamu fika, dengan apa yang dia mengetahui ada pada dirimu, fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi, maka jangan mencacat orang tersebut atau membongkar aibnya dengan apa yang kamu ketahui pada orang itu. Maka jika ada orang yang melakukan hal buruk, jangan balas dengan keburukan. Fa innama wabalu dzalika 'alaika, ya. Au fa innama wabalu dzalika 'alaihi, karena sesungguhnya keburukan hal tersebut akan kembali kepada orang yang membalasnya. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi bil isnadis sahih, dengan sanad yang sahih. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, haditsun hasanun sahih, hadis ini hasan sahih. Maka hadis ini memberikan banyak pelajaran sebenarnya. Namun kita sebutkan ya beberapa saja, diantaranya adalah yang pertama, termasuk perkara yang dinasihatkan, diwasiatkan oleh Rasulullah kepada kita semua juga adalah kita tidak mencela apapun, ya, tidak mencela apapun ataupun mencela siapapun, ya. Kemudian perkara yang kedua, hendaknya kita melakukan hal baik. Seorang muslim berusaha untuk mengerjakan hal yang baik meskipun itu kelihatan remeh, karena kita tidak boleh memandang remeh kebaikan sekecil apapun. Bahkan termasuk kebaikan adalah kita dengan orang dan kita memandang orang, ya, ini termasuk adab. Ini yang hilang, ya, wabil khusus dari sebagian, ya, kaum muslimin, ya, wabil khusus anak-anak muda begini, tidak ngomong tuan ini ngono nyekel HP ya, gitu. Ini sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kau berbicara pada saudaramu kecuali engkau arahkan wajahmu kepadanya. Jadi ketika berbicara hendaknya apa? Memperhatikan yang diajak bicara. Kemudian diantara hal yang baik adalah hendaknya mengangkat kain sarung, jangan sampai melakukan isbal, ya. Kemudian hadis ini juga menjadi dalil bagi pendapat yang mengatakan isbal itu haram secara mutlak, ya, karena di sini Nabi menyebutkan bahwa isbal itu sendiri kesombongan, ya. Isbal itu sendiri adalah kesombongan, fa innaha minal makhilah. Itu ulama yang berpendapat bahwasanya isbal itu haram secara mutlak. Baik. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini, ketika orang berbuat buruk kepada kita, baik dengan lisannya, ya, yang mencela kita atau mungkin membongkar aib kita, ya, ketika orang berbuat buruk dengan kita dengan lisannya, maka jangan kita membalas. Itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita balas dengan mencelanya, atau jangan kita balas dengan membongkar aibnya meskipun kita tahu. Kenapa? Yang pertama alasannya itu adalah nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, belum tentu balasan celaan, ya, dari kita itu seukuran dengan celaan orang tersebut. Itu seukuran dengan celaan orang tersebut. Misalkan orangnya mencela kita dengan kalimat, kemudian kita membalas mencela dengan kalimat, belum tentu kalimat kita itu nilainya, ukurannya sama dengan celaan dari kalimat orang tersebut, ya. Maka dikhawatirkan kita niatnya awalnya mau balas, tapi ternyata malah mendolimi karena celaan kita lebih daripada orang tersebut. Nah, di antara hikmah supaya kita tidak membalas celaan orang lain kepada kita, maka kita hanya berdoa kepada Allah, semoga Allah yang membalas, itu saja. Tapi demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu